down, I know you got me, baby. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Every night in my mind, I feel the perfume of the skin. Baby, I don't deny you're the lady of my dreams. Yeah, my life, yeah, you push me slowly up and down. Baby, let me kiss your sexy body. Materi presentasinya adalah perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan, proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tersebut. Terus sasaran, suatu tujuan yang dikarakteristikan dengan suatu perbandingan jangka waktu yang pendek dan spesifik pencapaian yang dapat diukur. Arti penting sasaran itu pertama memberikan arah, memfokuskan usaha kita, menjadi pedoman rencana dan keputusan kita, membantu kita mengevaluasi kemajuan yang kita capai. Arti penting perencanaan, tanpa perencanaan para manajer tidak dapat mengetahui bagaimana sebaiknya mereka mengorganisasikan orang dan sumber daya secara efektif. Bahkan mereka tidak mempunyai ide yang jelas tentang apa yang perlu mereka organisasikan. Hierarki rencana organisasi. Perencanaan strategik. Rencana yang didesain oleh manajer tingkat tinggi untuk memenuhi sasaran organisasi secara halus. Kedua, perencanaan operasional. Rencana yang terperinci tentang kebutuhan untuk mengimplementasikan strategi ke dalam kegiatan harian. Hierarki perencanaan. Ada pernyataan misi, yaitu oleh pendiri para direktur top manager, rencana strategik, top manager dan middle manager. Dan yang terakhir itu ada rencana operasional, middle manager dan lower manager. Pernyataan misi, mission statement. Sasaran organisasi secara luas berdasarkan pada alasan perencanaan yang dapat membenarkan keberadaan organisasi. Perbedaan antara perencanaan strategik dengan operasional, yaitu dari segi jangka waktu. Nah, apa sih segi jangka waktu? Rencana strategik jangka waktunya melibatkan tahunan, bahkan dekade. Sedangkan perencanaan operasional tidak. Dari segi ruang lingkup cakupan, yaitu mempengaruhi kegiatan organisasi secara luas, sedangkan perencanaan operasional memiliki lingkup yang sempit dan terbatas. Nah, dari segi kompleksitas dan pengaruh yang luas, sasaran perencanaan strategik luas tapi seolah-olah sederhana, sedangkan perencanaan operasional lebih kompleks. Dari segi ketergantungan, yaitu sebuah organisasi ingin efektif, maka rencana dan sasaran operasional harus mencerminkan rencana dan sasaran strategik sebagai fungsi organisasi yang lebih luas. Evolusi konsep strategi. Yang pertama itu adalah strategi. Nah, program LOS untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi, respon organisasi pada lingkungannya sepanjang waktu. Nah, definisi strategi menurut Alfred D. Chandler yaitu penentuan sasaran dan tujuan jangka panjang dari sebuah perusahaan dan proses adopsi rangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran tadi. Manajemen strategik, strategi manajemen. Proses manajemen yang mencakup penyertaan organisasi dalam membuat rencana strategis dan kemudian bertindak berdasarkan rencana tersebut. 3 pendekatan strategi. Yang pertama itu pendekatan kebijaksanaan, formulasi. Konsep pengimplementasian peraturan harian yang dapat memisahkan mana yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan oleh area fungsional.
Nah, yang kedua itu pendekatan initial strategi. Penentuan sasaran dan tujuan dasar secara jangka panjang sebuah organisasi dan pengambilan tindakan yang diperlukan dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pendekatan manajemen strategi yaitu suatu pola yang berdasarkan pada prinsip bahwa perencana keseluruhan dari suatu organisasi dapat digambarkan hanya jika perolehan sasaran dan kebijakan dan strategi sebagai suatu faktor kunci dan dalam manajemen operasi dari perusahaan. Nah, kita lihat proses manajemen strategi ada penetapan sasaran, merumuskan strategi, administrasi, pengendalian strategi, dan kembali lagi ke atas. Nah, tingkatan strategi. Strategi tingkat korporasi, corporate level strategi, yaitu dirumuskan oleh manajemen puncak untuk mengawasi perhatian dan operasi korporasi multilevel. Pertanyaan pokok yang muncul, bisnis seperti apa yang harus diterjuni perusahaan, apa sasaran dan harapan dari setiap bisnis, bagaimana pengalokasian sumber daya untuk mencapai semua sasaran. Tingkatan strategi unit bisnis. Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran bisnis tertentu juga disebut strategi lini bisnis. Strategi ini berkaitan dengan bagaimana bisnis bersaing di pasarnya, produk apa yang harus ditawarkan, pelanggan mana yang harus dilayani, bagaimana mendistribusikan sumber daya bisnis. Tingkatan strategi. Strategi fungsional level strategi. Yang pertama itu strategi yang dirumuskan oleh bidang fungsional khusus dalam suatu usaha untuk melaksanakan strategi bisnis unit. Menciptakan kerangka kerja untuk manajer dalam setiap fungsi seperti pemasaran, produksi, dan keuangan. Ada hierarki perencana strategis dan operasional dalam organisasi multi bisnis. Yang pertama itu adalah strategi korporasi, terus kemudian ada strategi bisnis, terus yang ketiga ada strategi tingkat fungsional, dan yang terakhir itu ada rencana operasional. Isi strategi korporasi. Mutu sebagai bagian dari strategi korporasi, yaitu agar manajemen mutu terpadu dapat berhasil, program mutu harus dihubungkan dengan beberapa sasaran strategis yang jelas. Usaha memperbaiki mutu harus jelas arahnya. Pendekatan portofolio korporasi. Manajemen puncak mengevaluasi setiap unit bisnis korporasi yang bervariasi dengan mempertimbangkan pasar dan sifat internal. Itu salah satu contoh terbaik dari pendekatan portofolio korporasi adalah kerangka kerja portofolio Boston Consulting Group. Kerangka kerja portofolio Boston Consulting Group, yaitu unit bisnis dalam kategori tanda tanya. Bisnis dengan pangsa pasar yang relatif kecil, ya ada unit bisnis dalam kategori bintang, pangsa pasar relatif besar. Unit bisnis dalam kategori sapi perah yaitu pangsa pasar relatif tinggi, dan yang terakhir itu ada unit bisnis dalam kategori anjing, itu bisnis dengan pasar relatif kecil. Bisa dilihat itu portofolio Boston Consulting Group, ada bintang sapi perah, tanda tanya, dan anjing. 5 kekuatan strategi korporasi yaitu ancaman dari pendatang baru, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, ancaman dari produk substitusi, persaingan di antara pesaing. 5 kekuatan strategi korporasi. Tips buat today. Thank you. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Please stop it,